Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Dudia dengan NIM 1314230013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Persepsi dan Komunikasi dalam Kelompok Organisasi. Latar belakang. Manusia adalah makhluk yang selalu berkembang dalam lingkungan sosialnya. Dalam proses ini, manusia berinteraksi dengan sesamanya untuk mendukung perkembangan tersebut. Hubungan yang harmonis akan terbentuk melalui komunikasi yang efektif. Dengan demikian, manusia berkomunikasi untuk membangun hubungan atau ikatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Komunikasi sendiri merupakan fondasi dasar dari interaksi sosial, mencakup kerjasama, saling bergantung, serta proses saling memberi dan menerima. Pengertian persepsi dan komunikasi secara umum. Persepsi adalah proses kognitif di mana seseorang menangkap, menginterpretasikan, dan memberi makna terhadap informasi yang diterimanya melalui panca indera. Persepsi melibatkan pemakna subjektif yang dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, dan lingkungan seseorang. Dalam konteks organisasi, persepsi memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antar individu dan mempengaruhi pengambilan keputusan, penilaian, serta sikap terhadap tugas atau rekan kerja. Komunikasi di sisi lain adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau emosi antara individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Organisasi komunikasi berfungsi sebagai alat utama untuk koordinasi, motivasi, dan penyelesaian konflik. Proses komunikasi terjadi dalam kelompok organisasi dan faktor apa yang memengaruhi efektivitas komunikasi antar anggota kelompok. Proses komunikasi dalam kelompok organisasi melibatkan pengkodean, penyampaian, dan penerimaan pesan yang efektif dengan umpan balik sebagai kunci untuk memastikan peran dipahami dengan benar. Komunikasi dapat berlangsung secara vertikal, horizontal, formal maupun informal. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur organisasi yang jelas, keterampilan komunikasi anggota, kohesi kelompok, penggunaan teknologi yang tepat, pengaruh emosional, dan penyampaian umpan balik yang konstruktif. Faktor-faktor ini memastikan informasi mengalir dengan lancar, membangun kepercayaan, dan menciptakan komunikasi yang produktif antar anggota kelompok. Dampak perbedaan persepsi dan komunikasi yang kurang efektif terhadap dinamika kelompok dan pencapaian tujuan organisasi. Perbedaan persepsi dan komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat dinamika kelompok dan pencapaian tujuan organisasi karena dapat memicu kesalahpahaman, konflik, dan tidak kesesuaian dalam bekerja. Hal ini mengurangi produktivitas, kolaborasi, dan harmonisasi dalam tim. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu menerapkan strategi seperti pelatihan komunikasi, peningkatan transparansi informasi, penyelarasan persepsi, dan penguatan hubungan antar anggota tim. Pendekatan ini ditambah dengan budaya komunikasi yang positif, teknologi yang mendukung, dan kepemimpinan transformasional dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memperkuat kerjasama, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Strategi yang dapat diterapkan oleh manajemen untuk memperbaiki komunikasi dan mengurangi perbedaan persepsi yang berpotensi menimbulkan konflik. Perbedaan persepsi dan komunikasi yang kurang efektif dalam organisasi dapat mengganggu dinamika kelompok dan menghambat pencapaian tujuan, menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Untuk mengatasi ini, manajemen perlu menerapkan strategi seperti pengembangan keterampilan komunikasi, peningkatan transformasi informasi, dan penggunaan teknologi komunikasi yang tepat. Membangun budaya komunikasi yang positif, mengurangi hambatan, dan menyelaraskan persepsi juga penting. Program team building, umpan balik berkelanjutan, serta penguatan hubungan interpersonal dapat meningkatkan kepercayaan dan komunikasi. Peningkatan kompetensi antar budaya dan kepemimpinan transformasional membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi, mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kesimpulan secara keseluruhan, persepsi dan komunikasi yang efektif berkontribusi pada kolaborasi yang lebih baik, peningkatan produktivitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota tim dan manajemen untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan komunikasi dan pengelolaan perbedaan persepsi demi menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.
Dalam menghadapi tantangan yang ada, organisasi yang mampu beradaptasi dan merespon dengan baik terhadap dinamika kelompok akan lebih siap untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.